asiknya juga dalam bahasa Indonesia disebut hari raya kan gitu. Nek cara Jawane, nek Jawa Timur riyoyo, nek Jawa Tengah bakdo, bodo. Nah sebenarnya kalah kuwi nek nyun sewu nek dari sudut filosofis toh. Mergo Jawa Tengah iki rada belakangan mengenal Islam dibanding Tuban dan Tapal Kuda ya. Jogja iki lah kiai we mergo tekan kene yo disebut kiai kuwi. Dadi mung belakangan Pak. Mulane nek azan mesti elek dhewe. Asyhadu alla ilaha illallah. Wis ora apa-apa. Akhir atine ikhlas wis ora apa-apa. Nek ning desaku kuwi nang nggon aku ana jenenge Pak Denuri. Ning dulu Pak Denuri sing iki. Nek ning desaku jenenge koncoku bal-balan ning seniorku dhek kanan luar, aku kiri dhek bek kanan, aku kiri luar. Jadi kiri luarnya enggak, kiri luarnya maksudnya dulu tuh juga bola klasik itu kiper, 2 back, 3 gelandang, 5 penyerang, dulu selalu begitu. Dulu begitu, belum ada 4-2, 4-3-4 belum ada, 4-4-2 belum ada, dulu selalu 1-2-3-5. Kemudian, nah aku mesti bagian kiri luar. Pak Denuri kanan dalam karena dia tidak bisa nyaduk nyiwong. Jadi nak dia untuk balkon nyiwong mubeng sih, lagi ditendang. Tapi tidak pernah juga bisa direbut oleh musuhnya. Dan dia sudah membunuh sekian orang selama sepak bola. Artinya zaman biar bal-balan ini orang yang waton ngegulke, yang wani tabrakan. Ngegulke, langsung semaput, atau semaputnya belakangan yang langsung mati. Kan? Nah, itu saya juga ada pengalaman itu bangsa gaperan, garesan itu, dan itu sengaja memang. Jadi nanti begitu ada posisi kita kasih bola, dia tendang, kita tendang, terus nanti dikomando oleh penonton songketane ya dia mari nemu oleh di blok. Nah Nuri ini kalau itu mau adzan sampai hari ini di masjid depan rumah saya itu kalau adzan itu yang adzan tidak hanya suaranya, yang adzan seluruh jiwanya, yang adzan itu awak-awak sak sikil-sikil. Ya dan adhannya original, tidak pakai lagu apapun, itu lagu dia. Hayya sholat, ini. Itu sampai hari ini. Jadi kalau ada kementurun kepada bulan kapan-kapan tekoro doawan dan ngerti Nuri adzan maghrib. Itu sikile ngene. Jadi sikile tok kondisi mlebu swarga. Kemudian ini saya antri, sekilo sedang dulu. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya kembalikan ke soal bakdo dan riyoyo tadi. Bakdo itu pasti karena pemahaman teknis bahwa hari raya itu sesudah Ramadan, sesudah puasa 30 hari. Terus bakda Ramadan ono riyoyo disebut bodo. Jur arep di arep badan nanggone para sesepuh. Nek di Jawa Timur riyoyo bukan bahasa apa. Nah kalau hari raya itu memang dia hari khusus, makanya Indonesia Raya jangan dirubah menjadi Indonesia. Karena satu hari raya itu lebih nikmat dibanding 365 hari yang bukan hari raya. Gue gelem setahun tanpa hari raya, modal tapi mending setahun hari raya terus yang gitu kan. So ya toh. Itu soal siap. Jadi pasti ada hubungan sama kebangkitan toh. Karena kalau dari sudut ekonomi puasa itu kan sebenarnya kan penghematan, perampingan gitu. Dari sudut kebudayaan kan itu mengurangi konsumtivisme puasa. Dari sudut ilmu, Anda tahu satu high wisdom atau kebijaksanaan tertinggi. Tanda orang bodoh adalah mengungkapkan atau menguraikan masalah yang sederhana dengan cara yang ruwet dan panjang. Cocok lah. Wis tak omong iki. Wis omong ke mau ya. Orang ini bener iki nganu sampean ya mau ya. Wis ngaku dhewe to iki. Tanda orang pandai adalah masalah yang ruwet itu bisa diungkapkan dan
disampaikan dengan sangat sederhana dan sampai intinya kepada yang bersangkutan. Nah, hanya dengan disiplin puasa kita memiliki proses pengolahan ilmu yang seperti itu. Maka sesungguhnya kelemahan pendidikan nasional kita adalah karena tiap hari nyuruh anak-anak hari raya makan sesuatu yang dia tidak ikut mengolahnya, kan itu kelemahan pendidikan, gitu ya. Dikandani, sementara dia tidak pernah diajari proses dilatih untuk mencari sendiri. Rumus we hasilnya podo nek rumusnya ora podo karo gurune wis salah. Nah, gitu. Nah, puasa adalah ketika Anda menghemat. Nanti dulu, jangan kamu terima dulu satu kalimat itu. Diperjelas dulu apa ini. Gitu. Makanya kalau Anda baca Al-Quran itu sak kalimat menulis, wah, wis jagat raya ombo banget. Jadi saya pernah ada rekamannya di Jakarta. Saya pernah diminta oleh HMI Pusat untuk menafsirkan Al-Fatihah. Itu memang ada majelis tafsirnya pada waktu itu di sana. Terus ya wis tak iso-isonya tak sanggupi. Terus aku ngomong, saudara-saudara, Al-Fatihah itu sangat luas. Ini kitab, wah ini ada 7 ayat, strukturnya begini. Wah ini kalau diomongkan 2 jam pasti tidak cukup. Gini aja, bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim saja. Nah akhirnya terus, oke, sekarang ya, oke, enggak apa ya, Bismillahirrahmanirrahim insya Allah pas lah 2 jam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini kan ada kata ini, ada huruf ini, ada kata ini, nah, asal usulnya begini, asbabun nuzul begini, ini kok dipilih Rahman Rahim untuk ikonnya Allah, kok tidak dipilih yang lain dari 99 asma'ullah ya. Ini berarti ada sesuatu yang memang harus sangat kita pahami secara sangat luas. Jadi ini Rahman Rahim kok, waduh ini agak lama ini. Gimana kalau Bismillah saja? Nah, Bismillah saja. So, itu beda sama ma'a, beda sama min dan lain sebagainya. Kenapa ism? Kenapa tidak billah saja? Kenapa tidak billah? Seperti totok tanya Sandra Fuad, kenapa Ramadan kenapa puasa dijadikan syariat mahdhah, dijadikan syariat utama yang diwajibkan? Itu pertanyaan totok tadi. Sama juga saya mengajak hadirin mempertanyakan, kok bismillah, kok tidak billah langsung? Supaya lebih cespon. Kenapa isim? Oh, ini ada hubungannya dengan proses evolusi kebudayaan, karena Allah sendiri ketika mengajari Adam juga wa'allama Adam al-asma. Kan gitu, al-asma. Jadi kata ism atau jamaknya asma ini memang bisa jadi satu disertasi. Ism tok. Jadi Bismillah toh, ini kenapa yang dipilih Allah? Kenapa tidak salah satu sifatnya atau salah satu wataknya, salah satu positioningnya Allah? Kenapa Bismillah? Terus apa nek ora Bismillah? Apa artinya seseorang beleh pitik nganggo Bismillah? Bedane apa karo sing ora Bismillah? Anda keluar rumah Bismillah, apa bedane karo sing ora Bismillah? Apa hubungannya nanti sama nasib, sama rezeki, sama segala macam yang akan kita alami? Itu pasti bisa kita telusuri sedemikian rupa luasnya. Nek ngono, nek dituruti iki nafsirno kok bismillah kok tidak billah, ini ketoke 3 jam ra cukup mulai. Iya. Nek ngono bismi ya, bismi insya Allah 2 jam aku. 2 jam. Akhirnya tak ism. Kenapa bismi? Ism itu begini, fi'il itu begini. Kalau Anda pemain silat, kalau Anda pertapa, kalau Anda tak contoh macam-macam kayak itu, nah ism ini. Akhirnya tak terus kayak gini, saya tekan Shaolin lagi. Jadi itu tekan apa jenenge aji macan lewong, tekan apa jenenge lembu sekilan, segala macam lagi, rodo-dowo ini. Nek ngono biwa ya, jadi akhirnya 2 jam saya bicara mengenai bi. Teman-teman sekalian, kalau orang menikmati setiap titik dan huruf dari Allah, obviasi kober kok mikiran ngelakuin sing ora-ora, kan sibuk banget, sibuk menikmat gitu.
Jadi puasa itu sebenarnya menghemat rahmat Allah ini, ora dikerakoti deh. Tidak dihabiskan. Oh iya, ora dilampiaskan, kan hidup cuma dua, menahan atau melampiaskan, kan gitu tak? Nah, kebudayaan modern adalah melampiaskan. Melampiaskan itu berarti kerakusan, berarti keserakahan, kan gitu. Nah, itu bertentangan dengan puasa. Lah ngopo lho aku dadak dawa-dawa nafsir kisah Quran iki, aku bismillah wah itu dawa banget. Akhirnya biwa itu. Biwa kok suwe-suwe tak jupuk meng hurufe sing pas ngene tok. Belum ya iki sing ngene tok ya. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu tidak terbatas karena hakikat hidup puasa itu. Kalau manusia tidak punya kemampuan untuk berpuasa, dia hancur hidupnya pasti. Ya apa caranya? Apa njur mergo kowe aku lakon. Rami suka soto, suka rawon, suka pecel, suka bubur Pak Men, cak koting, bebek slamet, suka semua toh. Kok badok kabeh ora? Anda berpuasa kan? Anda memilih satu, kan betul nggak? Itu sebuah puasa atau bukan? Itu sebuah puasa. Jadi imam ini itu punya hak untuk memilih, melihat, delok-delok, menilai, gerabak orang gerabak tangannya ya, gerabak secara keilmuan mengenai wanita. Jadi dia punya hak terhadap ribuan bahkan jutaan wanita. Tapi tujuan orang punya hak atas ribuan wanita itu adalah untuk berpuasa, yaitu memilih satu saja. Kan begitu. Jadi orang kawin itu sebenarnya berpuasa karena memilih siji. Kecuali sing arep papat monggo. Papat sing nomor siji pegat ganti nomor papat. Terus sing nomor loro dadi nomor papat dadi sing durung sing bar dirapi dadi nomor papat, sing maune nomor papat dadi nomor 3. Terus munggah kaya anduk gitu ya. Pokoke engko untuk berapa tahun sing duwe pegat. Ya mumpung ngono iki dadi papat terus. Yang menarik. Carane kawin ki awalnya sing angel ki 1 ke 2 itu yang lain. Yang suka naik 2 ke 3 wis mulai gampang. 3 ke 4 wis gampang. 1 ke 2 ini yang biasanya butuh dramatika yang luar biasa. Pengalaman ya. Jadi ada nasihat seorang kiai, kalau nek kepengin rapi, kemelek, ngene carane. Iya napa yai? Pokoknya jupuken santrimu telu wae. Kongkon ngumumno nang ndi, suruh ngumumkan ke warung-warung, ke tempat tambal ban, ke pasar, kemana-mana suruh ngumumkan bahwa saya Pak Kiai akan kawin lagi dengan seorang wanita di daerah sana. Sabure diumumke di subversi nang akhir kondang sak kutane daerah Rabi. Bojone nesu to. Istrinya marah lho. Suaminya ternyata mau poligami, mau apa namanya? Mau wayuh. Terus Pak Kiai sudah tahu itu memang dia sendiri yang menceritakan. Pak Kiai mengatakan, ayo wong aja meneng sak kutha mitnah aku, ambek sak dunya mitnah aku ora masalah. Bukteke dhewe aku arep rabi ora delok ngono. Ayo kono bukteke wis kono, ngejak santri-santri diparani. Bener apa ora aku arep rabi. Gitu kan. Ternyata setelah istrinya menyelidiki memang tidak, dia tidak pernah berniat untuk rabi. Sejak itu istrinya tidak percaya semua berita mengenai. Enak lagi. Jadi begitu besoknya dia kawin bener, istrinya bilang orang percaya. Guys, pikir lagi ayo gitu. Karena harus tahu nyoba. Itu puasa, oke. Masih banyak sekali hal-hal mengenai puasa teman-teman sekalian. Banyak sekali tadi sebenarnya saya catetin tapi ya. Atau sampai di sini dulu barangkali ada yang akan mengelaborasi karena
boleh saya minta Al-Quran yang agak besar hurufnya. Sampai di sini Pak, ada yang mau dilanjutkan sesuai dengan itu tadi. Saya tambahin satu aja, saya tambahin satu dikit. Di buku saya itu kan ada tulisan kalau tidak salah, sedang Tuhan pun berpuasa ya. Sedang Tuhan pun berpuasa. Anda tahu kalau Tuhan berpuasa? Puasa itu artinya, puasa itu gini, puasa itu kan tidak melakukan apa yang boleh dilakukan, kan itu, atau melakukan apa yang mau melakukan apa yang dia sebenarnya tidak boleh lakukan, meskipun semua ada batas syar'inya ya. Misalnya gini, puasa adalah latihan untuk makan sesuatu yang dia tidak suka, atau latihan untuk tidak memakan yang dia suka. Nanti ya, kamu seneng soto, pol senengnya, tapi terus kamu puasa sesasi aku ramangan gue. Lu tahu, gue ora seneng soto babar pisan, ning gue ora gelem kalah karo ora senengmu. Gue kepengin dadi pendekar, seneng ra seneng ki manut aku. Aja aku manut karo rasa ra senengku. Aku menungso aku qualify yo. Masa aku manut karo leku seneng ora seneng, masa urip mung seneng karo ora seneng kok bayi. Nek bayi pengen apa ya langsung njaluk, nek ono arep mising langsung mising. Ya bedane wong gede, dewasa, pendekar karo bayi kan kuwi. Cuman satu itu kalau orang dewasa tahu puasa, orang anak kecil tidak tahu puasa. Nah karena kowe ora seneng soto, kamu malah bilang gini, kowe tak pangan sesasi. Esok awan sore tak pangan terus arep ngopo kowe. Aku ora seneng karo kowe lho jane. Ning sak karepku arep tak gadok karo ngopo kowe. Nah, itu keberanian untuk melatih diri. Dan seluruh hal dalam hidup ini sebenarnya kan yang bagus mana Mas? Anda melakukan yang Anda senangi atau yang harus Anda lakukan? Menurut Allah harus. Ya syukur-syukur yang harus, tapi ya yang saya senang menurut tak. Memang Indonesia menurut tak kalau mau enak dewe. Ya yang harus cuman ya kalau bisa ya yang senang juga kan itu kan. Pokoknya bangsa kompromi, bangsa permisif. Aku takkan terus terang. Jangan Rasulullah kan selalu orang-orang kirim SMS. Nah wis meh hari raya kan jur SMS-nya ngene iki. Kita sangat bersedih karena kita akan segera berpisah dengan Ramadan. Ini ora seneng to poso. Asline iki jane ya ora seneng. Salat barang iki ora seneng jane ya. Ya ta asline to. Ora entuk kreatif ya to. Ora entuk variasi ya to. Kejaman semono nganti sok-sok kiamat iki sembahyang ngene iki. Lha ngono ki itu kan sangat membosankan aslinya. Jangan itu ya ora seneng kowe jane yang ngritik jeneng Gusti kok mengene tok ya. Jane. Ya. Imam nek salat mau, yo. Ngomong kok imam. Ora ini imam ke, Mam? Ya, tetapi ternyata sholat itu juga latihan puasa. Karena kita sanggup melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka. Kesanggupan kita itu karena cinta kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Dan cinta serta ketaatan kita kepada Allah itu ternyata jauh lebih besar dari rasa tidak senang kita, betul nggak? Aku takon, wah anggur ketemu wong wedok ayu ngono janjane kowe seneng? Seneng tak? Upama monggo Mas terus gelem tak? Wes mesti gelem. Amin, amin. Mesti wes, tak jamin lah kiai wes. Iya kan? Kecuali yang mengalami keraguan seksual. Ramah aku jarang-jarang. Ber lah itu. Kan seneng Mas kita, kan seneng Pak kita. Wes kowe nyuwun sewu. Kowe ndelok videone Ariel.
Jane hatimu apa? Kowe ngutuk apa? Ayo sini. Ayo aku. Subhanallah. Masya Allah. Iya yang betul kalau ngaji. Terus baru ngaji mampir Denmark. Denmark itu kan negara yang produksi seksnya paling tinggi ya. Jadi meskipun di sana ada aturan kalau majalah-majalah seks itu harus dijual, mejanya harus 1,5 meteran lah kira-kira ya. Karena anak kecil tidak bisa melihat gitu. Jadi itu policy pemerintah. Tapi mau Madura kan senengannya roh terus. Dulu sampean mau kaji kok terus rumah, iyalah saya kan punya cucu banyak di rumah. Lo hubungan sama cucu lo itu kan playboy, play mainan boy anak-anak. Untuk mainan anak-anak. Dia dihapusi karo konjone, ini kalau ada dolanan anak. Wes, jangan sudah sampai beli piro kono di hotel tak kelonin gue. Akhirnya dibeli sama temennya, dibeli banyak-banyak, dia nggak lihat, pokoknya dia pasrah aja sama temennya. Begitu sampai di hotel, tidak tulisan nyara-ara. Gitu butuh-butuhku tak bagi nih gitu. Begitu mau coba, astagfirullah. Masya Allah.